Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Adelia dengan NIM 856628079. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD di modul 3 tentang makanan. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum di KP3 tentang pencernaan makanan. Nah, tujuannya di sini dapat menguraikan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang saya gunakan ada animasi, sistem pencernaan makanan, dan alat tulis. Yang pertama, mulut. Nah, di sini mulut merupakan tempat pertama terjadinya proses pencernaan. Pencernaan di mulut berlangsung melalui 2 tahap, yaitu yang pertama pencernaan mekanik. Nah, pencernaan mekanik ini dilakukan oleh gigi yang menghancurkan makanan menjadi bagian yang lebih kecil, seperti incisivus untuk memotong, caninus untuk merobek, premolar dan molar untuk menggiling. Pencernaan mekanik membantu memperluas permukaan makanan sehingga enzim dapat bekerja lebih efektif. Nah, yang kedua ada pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim amilase atau petialin yang terdapat pada air liur. Nah, enzim ini berfungsi untuk mengubah amino menjadi maltosa. Lidah membantu mengaduk makanan dan membentuk bolus atau gumpalan makanan untuk ditelan. Jadi proses di dalam mulut menyiapkan makanan agar mudah dicerna pada organ berikutnya dengan cara mekanik dan kimiawi. Yang kedua ada esofagus atau kerongkongan. Esofagus adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Makanan tidak hanya jatuh ke bawah, tetapi didorong oleh gerakan otot yang disebut peristaltik. Gerakan peristaltik memastikan makanan tetap bergerak menuju lambung meskipun seseorang sedang berbaring. Pada ujung esofagus terdapat sfinkter esofagus bawah yang mencegah makanan naik kembali ke kerongkongan atau disebut dengan reflux. Esofagus berfungsi sebagai saluran pengantar makanan dengan gerakan peristaltik. Nah, setelah esofagus, sekarang lambung. Nah, lambung merupakan tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi lanjutan. Pencernaan mekanik adalah otot-otot lambung melakukan kontraksi dan relaksi untuk mengaduk makanan hingga menjadi bubur halus yang disebut kimus. Kemudian ada pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi memiliki lambung menghasilkan getah lambung yang mengandung asam klorida. Asam klorida ini membunuh bakteri dan mengaktifkan enzim. Kemudian ada pepsin. Pepsin mengubah protein menjadi pepton. Dan renin atau pada bayi yaitu menggumpalkan protein susu. Lingkungan lambung bersifat sangat asam sehingga sesuai untuk kerja enzim pepsin. Jadi, lambung memecah protein dan mengubah makanan menjadi kimus. Nah, selanjutnya usus halus. Usus halus adalah pusat pencernaan dan penyerapan gizi. Usus halus ini terbagi menjadi duodenum, jejunum, dan ileum. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Usus 12 jari ini adalah tempat masuknya 2 cairan penting, di antaranya empedu dari hati, yaitu mengemulsikan lemak dan getah pankreas. Itu mengandung enzim amilase, lipase, dan tripsin. Kemudian ada jejunum dan ileum. Jejunum dan ileum mengandung enzim dari getah usus, misalnya maltase untuk memecah maltose, sukrase untuk memecah sukrosa, laktase untuk memecah laktosa, dan peptidase untuk memecah pepton menjadi asam amino. Usus halus juga memiliki fili dan mikrofili yang memperluas area penyerapan, sehingga zat gizi seperti glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, dan mineral dapat diserap ke dalam darah. Jadi usus halus melakukan pencernaan lengkap dengan menyerap sebagian besar zat gizi. Selanjutnya usus besar. Usus besar tidak mencerna makanan, namun memiliki fungsi penting lain. Fungsinya seperti menyerap air dan garam mineral, tempat pembentukan vitamin K dan D oleh bakteri, dan mengolah sisa makanan yang tidak dicerna menjadi feses. Feses akan mengental di bagian rektum sebelum dikeluarkan. Jadi, usus besar membentuk feses dan menyerap air. Nah, yang terakhir itu ada anus. Anus merupakan organ akhir dari sistem pencernaan. Feses dikeluarkan melalui anus melalui proses defekasi. Gerakan sfinkter anus atau otot
cincin memungkinkan kita mengontrol pengeluaran feses. Jadi anus berfungsi sebagai tempat keluarnya sisa pencernaan. Nah, sistem pencernaan manusia bekerja secara terkoordinasi untuk mengubah makanan menjadi zat yang mudah diserap oleh tubuh. Mulut memulai proses secara mekanik dan kimiawi. Esofagus mengangkut makanan, lambung memecah protein, usus halus mencerna dan menyerap nutrisi, usus besar membentuk feses, dan anus menjadi tempat pengeluaran sisa makanan.